Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi siswi kelas 3 SDIT Al-Ihsan Legenda. Mudah-mudahan kabar hari ini semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Semangat terus dalam menuntut ilmu. Mugia Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali belajar tematik. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mugia Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak sekalian, pembelajaran tematik hari ini halaman 95 pembelajaran 3. Ayo berlatih. Sebuah teka-teki silang sebagai pertemuan awal dalam tugas kita, yaitu mengisi teka-teki silang tentang energi. Di sini Ananda untuk mengisi setiap kotaknya diisi dengan satu huruf, satu kotak diisi dengan satu huruf. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan mendatar, yang kedua pertanyaan menurun. Dibuka halaman 96. Di situ ada pertanyaan mendatar dan pertanyaan menurun. Mulai dari nomor 2 sampai nomor selanjutnya. Nomor 2 pertanyaan mendatar dan nomor 1 pertanyaan menurun, mengikuti arah mendatar dan menurun. Nomor 2, mari kita isi salah satu daripada pertanyaan mendatar dan menurun. Pertanyaan nomor 2 mendatar. Berarti kita mengisinya mendatar dahulu, ya. Mendatar dahulu. Energi yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, ini energi yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Jawaban yang tepat itu adalah bunyi. Bunyi itu sebagai energi yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Ditulis bunyi, B-U-N-Y-I. Ada 5 huruf. Lalu selanjutnya 1 menurun, ya, 1 menurun. Pertanyaan untuk 1 menurun adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, kemampuan untuk melakukan usaha itu dinamakan energi. Kotak yang pertama itu masih kosong. Lalu kotak yang kedua sudah diisi dengan huruf N. Yang jawaban 2 mendatar, ya, diisi oleh huruf N. Berarti kita tinggal menambahkan penambahan dari jawaban nomor 1 menurun
Jadi ditambahin tuh, dimulai dari huruf E, N, lalu E lagi, lalu R, G, dan I ya. Nah itu jawaban 2 menurun dan 1 menurun dan 2 mendatar ya. Nah, jadi jawaban nomor 1 menurun adalah energi. Jawaban nomor 2 mendatar adalah bunyi. Selanjutnya silakan Ananda jawab nomor 3 dan selanjutnya. Nomor 3 Bapak jawab dahulu ya. Nomor 3 pertanyaannya adalah berarti 3 mendatar. Salah satu sumber energi kimia ya. Nah itu salah satu sumber energi kimia adalah bisa dijawab dengan baterai ya. Nah, tinggal ditambahkan huruf yang kosong atau kotak yang kosong, nah, diisi dengan huruf ya, sehingga tersusun rapih dengan jawabannya. Baik anak sekalian, itu tugasnya yang pertama. Selanjutnya ayo berkreasi. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan matahari sebagai sumber energi utama di bumi. Sinarnya memancar sepanjang waktu. Kali ini kita akan berkreasi dengan membuat lukisan matahari. Nah, kita akan melukis dengan teknik usap abur. Nah, melukis teknik usap abur ada bahan-bahannya. Nah, diantaranya cat air dan kertas gambar, karton, juga gunting. Nah, lalu cara membuatnya bagaimana? Nah, silakan ya. Cara membuatnya ada di bawahnya. Dari mulai nomor 1 ya, sampai nomor 4 ya, sehingga terbentuklah pola dari kertas gambar ya. Lalu dilengkapi ya lukisan dengan wajah yang tersenyum ya. Dan yang terakhir diberi warna langit dan warna awan ya, sehingga jadilah lukisan matahari ya, atau gambar matahari bisa ini ya. Nah, ini Anda bisa membuatnya ya nanti di rumah, insya Allah. Baik kalian sekalian, Bapak lanjut halaman 98. Ayo mendengarkan. Pemanfaatan energi surya. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar. Energi yang berasal dari matahari dikenal dengan nama energi surya. Pada energi surya terdapat energi yang berupa cahaya dan panas matahari. Energi surya merupakan energi alternatif yang paling mudah kita jumpai. Dalam kegiatan, kita memanfaatkan energi cahaya matahari untuk penerangan di kala siang hari. Energi panasnya pun kita manfaatkan untuk mengeringkan bahan makanan dan pakaian yang telah dicuci. Pemanfaatan energi surya seperti ini disebut pemanfaatan secara tidak aktif. Seiring perkembangan teknologi, pemanfaatan energi surya menjadi bersifat aktif.
Contoh pemanfaatan energi surya secara aktif adalah penggunaan panel surya. Panel surya dapat berfungsi untuk membangkitkan energi listrik atau sebagai pemanas air. Di luar angkasa, panel surya dipasang pada satelit untuk memberi energi listrik pada pengoperasian satelit. Di bawahnya, di bawah bacaan tadi ada gambar ya. Ada gambar energi surya dimanfaatkan untuk mengeringkan bahan makanan. Lalu energi surya juga bisa digunakan untuk memanfaatkan energi aktif ya. Ini penggunaan panel surya termasuk pemanfaatan aktif energi surya. Baik. Lalu di bawahnya anak sekalian, di bawahnya Ananda itu menjawab ya. Menjawab 4 pertanyaan. Nomor 1, mengapa matahari dikatakan sebagai sumber energi yang paling besar? Ya. Lalu sebutkan energi alternatif yang dapat diperoleh dari matahari. 3. Apa saja contoh pemanfaatan energi surya yang bersifat pasif? Dan jelaskan keunggulan pemanfaatan energi surya. Baik anak sekalian, mudah-mudahan Anda bisa mengisinya dengan baik atau menjawabnya dengan baik. Halaman 99, kita lanjut. Ayo belajar. Energi matahari adalah energi yang paling mudah kita jumpai. Kita dapat memanfaatkannya untuk mengeringkan bahan makanan agar tahan lama. Namun, makanan yang telah diawetkan tetap memiliki batas waktu untuk dapat dimakan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak keracunan makanan. Perhatikan tanda-tanda khusus makanan yang telah lewat waktu atau bisa dikatakan expired. Pada makanan kemasan terdapat keterangan khusus pada bagian bawah atau di balik kemasannya. Silakan di garis bawahi. Keterangan pada kemasan biasanya terdiri dari 2 bagian, yaitu kode produksi dan tanggal kadaluarsa. Biasanya ini khususnya terjadi atau terdapat pada makanan di dalam negeri ya, atau di Indonesia pada khususnya. Nah, di sini ada kodenya, ya. Kode yang tertera pada kaleng kemasan. Ada kode 10 ya. Sep berarti September ya. Lalu 2012 itu dinamakan kode ya, batas makanan ya, batas makanan yang kita konsumsi. Nah, pada bawah kemasan terdapat kode 10 Sep 2012 atau D512. Kode terdiri 2 bagian, yaitu 10 September 2012 dan D512. Kode 10 September 2012 merupakan batas akhir makanan dapat dikonsumsi.
yaitu tanggal 10 September 2012. Adapun kode terakhir merupakan kode produksi makanan. Kode terakhir itu di D12 ya, D512. Nah, itu namanya kode produksi makanan. Jadi kode kadaluarsanya bisa Anda lihat pada tanggal kemasannya ya 10 Sep 2012 atau 10 September 2012. Nah, apabila kita jumpai di warung dan yang lainnya atau di supermarket, apabila terdapat makanan ya, makanan ringan dan lain-lainnya telah melewati batas dari yang ditanggalkan, umpamanya 10 September 2012. Nah, kita udah lewat daripada 10 September 2012. Nah, maka makanan tersebut mesti kita jaga ya. Artinya jangan sampai kita makan sebab sudah melewati tanggal kadaluarsa. Lalu bagaimana dengan kemasan yang di sampingnya atau yang di bawahnya? Pada bagian atas terdapat kode MFG titik 2 04 09 14. Kode itu merupakan kode produksi. MGF merupakan singkatan dari manufacture ya dalam bahasa Inggris. Bagian kedua yaitu EXP. Nah, berarti EXP itu disebut dengan expirednya. Ya. Expirednya adalah 04 09 17. Bagian ini menunjukkan tanggal kadaluarsa pada tanggal 9 April 2017. Jadi anak-anak sekalian, perlu kita waspadai dalam bahasa Inggris, penanggalan ditulis dengan urutan bulan, hari, tahun. Ya, bulan, hari, tahun. Kalau makanan yang diproduksi di dalam negeri atau di Indonesia, nah itu tanggal dahulu, tanggal, lalu bulan dan tahun ya. Kalau di dalam negeri atau di Indonesia, jadi tanggal dahulu, lalu bulan dan tahun. Berbeda dengan kode penanggalan di dalam bahasa Inggris ya. Nah, dalam bahasa Inggris itu ditulisnya dengan urutan bulan, hari, dan tahun. Lalu ketika kita melihat atau mengamati sebuah kemasan makanan, kita lihat tanggal kadaluarsanya ditulis dengan urutan tahun, bulan, dan hari. Nah, tahun, jadi tahun dulu ya, tahun, lalu bulan, lalu hari. Nah, itu biasanya makanan tersebut diproduksi di luar negeri, nah, diantaranya di Jepang ya. Kalau di Jepang itu urutan tanggalnya tahun dahulu ya, tahun, bulan, kemudian hari. Baik anak sekalian, mudah-mudahan Anda semua bisa memahami
bagaimana kita mengetahui kadar makanan ataupun sebuah makanan sudah expired kah atau memang belum. Bisa Ananda lihat di kemasan makanannya, biasanya terdapat pada belakang kemasannya ya, di belakang kemasannya ya. Bulan atau tanggal bulan dan tahun ya. Di luar negeri dan di Jepang itu berarti berbeda. Kalau di Jepang tahun dahulu, tahun, bulan, lalu hari. Baik, anak sekalian, untuk itu Ananda mesti hati-hati terlebih dahulu untuk memilih makanan. Kita lihat tanggal expirednya, lalu produksinya, tanggal produksinya itu kita lihat dan teliti dahulu. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari makanan yang memang melebihi dari batas expirednya, sehingga makanan kita terjamin sehat, sehingga tubuh kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam penyakit yang diakibatkan kita khilaf untuk meneliti tanggal expired sebuah makanan tersebut. Baik anak sekalian, Bapak lanjut ke halaman 100. Nih, di halaman 100 ini sebuah latihan buat Ananda semua nih. Jadi bisa Ananda lihat di bawah ini, Ananda menentukan ini ya. Udah ada gambarnya, udah ada tanggalnya, udah tahunnya, bulannya sudah ada di sini di kemasan yang pertama ini. Ini berarti botol minum atau kemasan air minum. Di sini ada tanggal 01, lalu 12 2012 ya, 2012. Lalu di bawahnya, di sampingnya ya, di sampingnya ini ya, 10 Jan 2012 sampai bagian 3 ya, atau gambar nomor 3. Jadi Ananda menentukan nih tanggal kadaluarsanya makanan dan minuman. Ini mudah ya, tadi udah Bapak sebutkan yang pertama ini ya, 01/12/2012. Lalu bagian B, bagian B itu mengerjakan soal cerita ya. Soal cerita nomor 1 Bapak bacakan, meminum soda memiliki kode DES 2019. Kodenya adalah DES 2019. Pada kode tidak terdapat tanggal hari ya, hari kadaluarsanya. Berapa bulan lagi sisa waktu minuman bila sekarang adalah bulan Januari 2019 ya. Di kode tersebut kan, kode yang nomor 1 ini tidak terdapat tanggal hari ya, tanggal hari kadaluarsanya. Nah, jadi pertanyaannya,
berapa bulan. Berapa bulan lagi sisa waktu minuman bila sekarang adalah bulan Januari 2019. Tanggalnya nggak ada. Baik, anak sekalian, sampai nomor 4 ya. Sampai nomor 4 pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik dan kita mudah-mudahan selalu dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan yang tidak baik atau makanan yang sudah melewati batas kadaluarsanya. Tetap memakan makanan yang sehat sehingga tubuh kita menjadi sehat terus ya, tentunya sehat jasmani, sehat rohani. Baik anak sekalian, demikian materi pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar. Kerjakan tugas-tugas yang tadi dan insya Allah video pembelajaran ini Bapak kirim melalui Classroom dan Ananda menjawab tugas-tugasnya melalui Classroom pula. Terima kasih semuanya, mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.